nasib IKN setelah Jokowi lengser. Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur mungkin baru akan selesai pada 15 hingga 20 tahun yang akan datang. Hal itu disampaikan Joko Widodo saat memberikan kuliah umum di Stanford University San Francisco, Amerika Serikat pada Rabu kemarin waktu setempat. Awalnya Joko Widodo menceritakan soal perkembangan pembangunan IKN yang berbasis hutan kota. Menurut Joko Widodo, pembangunan berbasis hutan tersebut merupakan ruang pamer atau showcase transformasi Indonesia. Presiden Joko Widodo pun menjelaskan bahwa 70% wilayah di IKN merupakan area hijau. Area itu nantinya akan dimanfaatkan untuk pengembangan energi hijau dari sinar matahari ataupun hidro. Selain itu, Joko Widodo juga mengatakan di IKN sudah dibangun pusat persemaian tanaman dan botanical center. Pusat persemaian itu kini bisa menghasilkan 15 juta bibit pohon per tahun ya. Bibit-bibit pohon yang akan dihasilkan ditanam di wilayah IKN dan di Kalimantan. Jokowi lantas mengajak para mahasiswa Stanford University untuk bisa datang ke IKN, melihat seperti apa perkembangan pembangunan di sana. Ya, di informasi selanjutnya ada kabar duka, 2 pesawat TNI jatuh. Sebuah pesawat milik TNI Angkatan Udara dilaporkan jatuh di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Jurnalis Transmedia di Pasuruan, Irsya Priyongkos mengabarkan pesawat tempur itu jatuh berdasarkan kesaksian warga sekitar. Pada sebuah rekaman video yang muncul di media sosial, pesawat itu bernomor TT3109. Irsya pun menyatakan pihak kepolisian sedang mencoba mencari lokasi jatuhnya pesawat tersebut. Berdasarkan penelusuran di laman TNI Angkatan Udara, nomor seri itu digunakan untuk pesawat jenis Super Tucano. Pesawat tempur taktis itu buatan Brazil yang memiliki kemampuan serang anti-gerilya. Pesawat itu juga memiliki kemampuan pengendali udara depan, dukungan udara dekat penyekatan, dan pertahanan udara yang berkecepatan rendah sehingga dapat melakukan identifikasi musuh di medan perang. Selain itu, Super Tucano mempunyai kemampuan tambahan sebagai pesawat latih dan fungsi pengawasan udara. Ya, di informasi selanjutnya ada resolusi PBB untuk Gaza. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan jeda dan koridor kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di seluruh jalur Gaza untuk memungkinkan pengiriman bantuan dan evakuasi medis. Melansir dari Al Jazeera, Dewan Keamanan PBB akhirnya meloloskan resolusi yang diajukan Malta ini setelah 4 upaya gagal dalam menanggapi perang Israel-Hamas. Duta Besar Vanessa Frazier mengatakan resolusi ini juga menyerukan koridor di seluruh jalur Gaza selama beberapa hari untuk melindungi warga sipil, terutama anak-anak. Keputusan ini diadopsi dengan 12 suara mendukung, 0 menentang, dan 3 abstain. Rusia, Amerika Serikat, dan juga Inggris adalah negara yang abstain. Namun resolusi tersebut tidak menyebutkan gencatan senjata. Resolusi tersebut juga tidak mengacu pada serangan kelompok Palestina Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, yang mana pihak berwenang Israel mengatakan sekitar 1.200 orang terbunuh dan sekitar 240 orang ditawan. Pernyataan tersebut pun tidak mencantumkan serangan balasan dan serangan darat Israel di Gaza, yang menurut para pejabat Kementerian Kesehatan telah menewaskan lebih dari 11.300 warga Palestina, di mana 2/3-nya adalah wanita dan anak-anak. Resolusi tersebut mencantumkan bahan bakar sebagai salah satu barang yang harus diizinkan untuk dikirimkan tanpa hambatan dan mengharuskan Sekjen PBB memberikan laporan mengenai pelaksanaannya pada pertemuan Dewan Keamanan berikutnya mengenai Timur Tengah. Ya, di informasi yang terakhir masih soal perang, mediator Qatar pada kemarin berusaha untuk merundingkan kesempatan atau kesepakatan antara Hamas dan juga Israel yang mencangkup pembebasan sekitar 50 sandera sipil dari Gaza dengan imbalan gencatan senjata selama 3 hari. Seorang pejabat yang mengetahui perundingan tersebut mengatakan kesepakatan sedang dibahas dan dikoordinasikan dengan Amerika Serikat. Kesepakatan ini juga akan membuat Israel membebaskan sejumlah perempuan dan anak-anak Palestina dari penjara-penjara Israel dan meningkatkan jumlah bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk ke Gaza. Ini akan menandai pembebasan terbesar yang disandra oleh Hamas sejak kelompok militan Palestina menyerbu perbatasan Gaza, menyerang beberapa bagian Israel dan menyandra ke daerah kantong tersebut.
Tidak diketahui berapa banyak perempuan dan anak-anak Palestina yang akan dibebaskan Israel dari penjara sebagai bagian dari perjanjian yang sedang dibahas. Ruang lingkup perundingan yang dipimpin Qatar telah berubah secara signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Namun faktanya perundingan tersebut kini terfokus pada pembebasan 50 tahanan sipil dengan imbalan gencatan senjata selama 3 hari. Negara Teluk Qatar yang kaya memiliki jalur komunikasi langsung dengan Hamas dan Israel. Sebelumnya mereka juga telah membantu mediasi gencatan senjata antara keduanya. Kesepakatan semacam itu mengharuskan Hamas menyerahkan daftar lengkap sisa sandera sipil yang masih hidup dan yang masih ditahan di Gaza.